Oke, hari ini langsung masuk dalam firman Tuhan karena waktu terus berjalan. Saya membagikan satu firman Tuhan yang saya sedang renungkan hari-hari ini, saudara. Saya beri judul adalah Encounter in the Dirty River. Satu perjumpaan di sungai yang kotor. Banyak di antara kita berpikir kalau kita mau ketemu Tuhan, tempatnya harus sesuatu yang spektakuler. Dalam sebuah KKR mungkin atau sebuah ibadah seperti ini yang dihadiri oleh banyak orang, lalu kita ngalamin Tuhan, tiba-tiba hidup kita berubah. Bisa? Ya bisa. Tapi apakah itu terus sering terjadi? Belum tentu. Tapi hari ini kita mau lihat justru di tempat yang gak seharusnya Tuhan bisa membawa perjumpaan. Bahkan mengubah hati seseorang. Lebih dari cuman apa yang terjadi dalam hidup dia, tapi hatinya juga berubah. Hatinya ngalami perjumpaan yang real dengan Tuhan. Karena bukti dari orang yang alami perjumpaan yang real dengan Tuhan, hidupnya tidak perlu dikobahkan, hidupnya pasti berubah. Ada amin. Senyumin dulu kanan kirinya, saya siap berubah hari ini. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15, tapi nanti kita loncat hanya beberapa ayat saja. Saya akan baca secara cepat supaya saudara tahu kisah seorang bernama Naaman. Naaman seorang panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kemudian datanglah Naaman, loncat ayat 9, datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Betapa megahnya kedatangan Naaman, karena dia adalah seorang panglima. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tapi apa yang terjadi? Elisa hanya menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, bahasa aslinya dengan geram, dengan murka yang menyala-nyala. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman mengharapkan satu mujizat yang spektakuler. Lalu dia berkata kemudian, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Artinya bukankah kalau untuk menjadi tahir, menjadi kudus, gak perlu pakai sungai yang kotor itu, aku bisa pakai sungai yang bersih. Maka turunlah akhirnya saudara ya di ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kisah yang sangat terkenal saudara. Tapi saya mau bicara sesuatu yang lebih dalam dari kisah ini. A hollow shell. A hollow shell adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris. Seperti sebuah cangkang yang tampaknya kuat, tampaknya bersinar. Saudara pernah lihat kerang laut saudara. Di luar dia tampaknya bersinar baik sekali, bagus dan kuat. Tetapi begitu dibuka ternyata itu kosong. Ya, a hollow shell. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang berjalan, tampaknya senyumnya luar biasa, tampaknya semuanya oke, bisnisnya oke, keluarganya harmonis, tetapi sebetulnya kosong di dalam. Sama seperti Naaman yang tampaknya luar biasa megah dengan segala pencapaian dan luar biasa jabatannya, tapi ternyata di dalam kusta. Ada satu penyakit yang menggerogoti dia, dan itu akan menyebabkan kematian di kemudian hari dalam hidupnya. A hollow shell, a person who outwardly seems fine, but is emotionally or spiritually depleted. Tampaknya luar biasa di luar, tampaknya bisnisnya luar biasa, kalau ngomong luar biasa, puji Tuhan, haleluya selalu keluar dari mulutnya, tetapi di dalam dia kosong.
How about you? Bagaimana dengan kita? Adakah hari ini kita sedang berjalan pura-pura kuat? Bahkan orang di samping kita nggak pernah tahu penderitaan yang begitu mendalam yang sedang kita alami. Karena kita berusaha berjalan pura-pura kuat. Padahal di dalam ada trauma, ada luka. Ada luka yang besar, luka yang begitu dalam. Luka batin, trauma, kecanduan, rasa malu. Semua hal yang belum kita selesaikan. Tapi di luar kita bungkus dengan sesuatu yang luar biasa. Karena memang keadaannya di luar nampaknya baik. Masih bisa makan mewah, masih bisa beli barang-barang mewah. Semuanya kayaknya tampak baik. Tapi ternyata itu semua tidak pernah mencukupkan kekosongan yang ada di dalam diri kita. Paket datang setiap hari ke rumah, tapi tidak bisa membuat di dalam ini penuh. Hanya suka sesaat, hanya bahagia sesaat saja. Lalu 3 hari kemudian dia mulai cari lagi di online shop, dia cari lagi kebahagiaan itu, dia cari lagi sesuatu yang kosong itu. Dan kembali dia beli, dia merasa puas 1 minggu, 3 hari, 2 minggu, kosong kembali. A hollow shell. Saudara, mari kita renungkan. Jabatan bisa menutupi luka dari manusia, tetapi tidak bisa menutupi luka di hadapan Tuhan. Jabatan, kemewahan, barang-barang yang kau beli setiap hari untuk memuaskan dagingmu, bisa menutupi luka dari manusia, tetapi tidak bisa menutupi luka kita di hadapan Tuhan. Saudara, tiba-tiba kalau kita lihat, Elisa menawarkan sebuah solusi yang ada di luar nalar. Di ayat yang kelima, 2 Raja-Raja ayat yang kelima, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Saudara, sungai Yordan adalah sungai yang sangat kotor. Saudara jangan berpikir sungai Yordan yang sekarang itu yang Yardenit, itu yang dipakai buat biasanya untuk baptisan. Itulah sungai Yordan yang asli, bukan. Yang asli itu kotor sekali. Dan waktu itu tiba-tiba, waktu dia butuh mujizat itu, Tuhan suruh dia sesuatu yang gak masuk akal. Mandi di sungai kotor. Padahal ini berhubungan dengan luka, kusta yang sangat sensitif, yang gak boleh kena kotor. Saudara terluka karena jatuh di jalan, biasanya langsung harus suntik tetanus. Karena bisa saja ada sesuatu yang kotor di jalan itu nempel. Tapi bayangkan saudara lagi ngalami luka yang begitu besar gitu. Terus tiba-tiba saudara disuruh untuk sesuatu yang tidak hygiene, tidak higienis. Itu di luar nalar. Justru untuk orang yang terluka harusnya sesuatu yang hygiene, sesuatu yang higienis. Baru aman buat lukanya. Setuju dengan saya, katakan amin. Tapi kali ini justru Tuhan bekerja di luar nalar. Apa maksud Tuhan? Kenapa harus sungai Yordan? Saudara, mungkin banyak orang di antara kita minta kesembuhan tapi tidak mau merendahkan diri. Kita mau kuasanya tapi menolak jalan-jalannya. Kenapa saya bilang begitu? Saudara, kenapa terjadi satu konfrontasi dari seorang bernama Naaman? Dia bilang gini, daripada Yordan, saya lebih milih Abana dan Parpar. Kenapa membandingkan Yordan dengan Abana dan Parpar? Kita harus ngerti dulu, apakah sungai Abana dan apakah sungai Parpar itu, saudara. Saudara, sungai Abana dan Parpar, kalau kita lihat, itu adalah tempat yang jauh lebih tinggi posisinya daripada sungai Yordan. Letak geografis mencatat, sungai Yordan itu kurang lebih ada di 40 meter dari atas permukaan air laut. Hanya 40 meter. Bahkan muaranya di Laut Mati itu tingginya justru minus dari permukaan laut. Karena tempat paling rendah itu ada di Laut Mati. Tapi bagaimana dengan Abana dan Parpar? Abana dan Parpar ada di Damsyik. Itu sungai yang letaknya ada di dataran tinggi, saudara. Kurang lebih itu ada di 1.400 meter di atas permukaan laut. Dan hilirnya, Abana,
Parpar. Parpar adalah hilir dari sungai Abana. Parpar itu ada di 600 meter di atas permukaan laut. Artinya secara teologis kita bisa melihat, Tuhan sedang membawa Naaman yang begitu besar, begitu jaya, begitu agung, begitu luar biasa. Sedang alami satu kerendahan yang amat sangat. Dia direndahkan bahkan harus nyemplung di dalam sungai yang sangat kotor. Bukan cuma harus turun, tetapi juga harus terbenam, hancur, masuk di dalam itu. Maka dikatakan benamlah, bukan berendam kaki. Atau ciprat-ciprat bagian luka, tidak. Berendam, terbenam, masuk seluruhnya. Saudara, hari ini mungkin engkau sedang menunggu jawaban atas pergumulanmu. Tapi yang terjadi engkau sedang dibawa ke dalam lembah yang dalam. Kau sedang dibenamkan oleh Tuhan dalam sesuatu yang tidak nyaman. Apa maksud Tuhan sih? Mengertilah bahwa waktu Tuhan bawa engkau ke bawah, menurunkan derajatmu, ada orang menginjakmu, Tuhan sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Dia dengan cara yang tidak biasa. Kau sedang dibawa masuk, berendam di dalam caranya Tuhan. Dan pasti gak enak, gak nyaman. Bahkan saudara, kalau kita lihat arti dari Abana, dia merujuk kepada kalau sekarang sungai di dekat Damaskus itu adalah sungai Barada. Ini kemungkinan besarnya adalah sungai Barada zaman modern sekarang. Mengalir melalui pegunungan Damaskus di Suriah. Dan dalam bahasa Yunani itu artinya adalah sungai emas. Kenapa? Karena Abana ini sangat jernih dan elok. Bagaimana dengan Parpar? Parpar dalam arti bahasa Ibrani Parpar yang sama, itu artinya adalah sungai yang cepat, sungai yang deras, sungai yang kuat. Bukankah ini yang kita mau waktu kita nunggu jawaban Tuhan? Tuhan, kenapa sih Tuhan gak jawab kita dengan sesuatu yang elok? Kenapa sih harus direndahkan? Kenapa sesuatu yang gak nyaman? Kenapa gak elok aja? Kenapa gak nyaman aja? Bahkan kita berkata, kenapa Tuhan gak jawab cepat aja, deras dan kuat? Bukankah engkau adalah Allah yang kuat? Bukankah engkau Allah yang sanggup? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau membiarkan aku begitu lama dalam proses ini? Berulang-ulang aku ngalami ini Tuhan, kenapa? Abana dan Parpar kan lebih baik. Kenapa harus Yordan? Tempat yang rendah, bau dan kotor. Bukankah Tuhan bisa kasih Abana dan Parpar untuk menjawab prosesku ini? Saudara tangkap maksud ini? Saudara bisa lihat arti teologisnya. Yang bisa ikuti saya boleh katakan yes. Bukankah kalau Tuhan mau, Tuhan bisa berikan mujizat dengan cara yang jernih. Bukan dengan masalah tetapi dengan berkat. Kan ada cara yang lebih baik Tuhan untuk menyatakan mujizatmu. Bukankah Tuhan bisa lakukan mujizat dengan cepat, segera. Kenapa saya harus menunggu begitu lama, banyak proses, rintangan bertubi-tubi. Bukankah kita seperti Naaman mau berkat yang cepat, mudah, mujizat instan, gak butuh pergumulan banyak. Gak harus nunggu lama, diperlakukan elok, baik, tidak direndahkan, tidak dihina. Dihargai banyak orang, harkat martabat tidak boleh direndahkan. Bukankah itu lebih nyaman Tuhan? Justru di sungai kotor, tempat mujizat terjadi, encounter in the dirty river. Disitulah justru perjumpaan yang Tuhan tunggu. Kenapa harus Yordan, tempat kotor dan ada di dataran rendah? Saudara, tempat rendah, tidak impresif. Mungkin kita berkata banyak yang lebih layak Tuhan untuk jadi jawaban atas pergumulan saya. Kenapa harus jawabannya ini? Yordan adalah titik transformasi. Saudara, kalau kita lihat kisah-kisah di Alkitab yang terjadi di sungai Yordan, itu adalah kisah-kisah orang mengalami transformasi. Elisa, waktu dia mendapat jubah Elia, dia pukul sungai Yordan dan berkata, di mana Allah Elia? Sungai Yordan terbelah. Orang melihat, roh Elia ada pada Elisa. Yordan, tempat transformasi. Waktu Yosua pertama kali keluar, memimpin bangsa Israel, setelah dia ada dalam bayang-bayang Musa.
Orang menunggu model kayak apa pemimpin kayak Yosua ini. Dia melangkahkan kakinya. Dan tiba-tiba waktu pengangkat tabut perjanjian berjalan melangkahkan kaki masuk sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah. Musa membelah laut Tebrau. Yosua membelah sungai Yordan. Yordan adalah tempat transformasi. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Waktu dia keluar dari air, burung merpati turun. Suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Yordan adalah tempat transformasi. Saudara sadar gak sih bahwa waktu kita direndahkan di tempat kotor dan tidak nyaman, seringkali disitulah kita bisa alami transformasi. Waktu kita diberkati, kita punya semua, kita sulit untuk ditransformasi sama Tuhan. Kenapa? Semuanya lagi baik, kita gak butuh apa-apa Tuhan. Jangan ganggu deh. Tapi waktu di Yordan, tempat kotor, kita bergumul, 7 kali harus mencelupkan diri. It's not easy. Perjumpaan dengan Tuhan sering terjadi bukan di tempat yang indah, tetapi di tempat yang membuat kita jujur. Ini lebih penting. Saudara taat duluan atau ngerti duluan? Mana yang lebih dulu? Kita perlu mengerti dulu bahwa kita harus taat. Kenapa? Karena kita tahu kunci dari mujizat adalah ketaatan. Amin. Jadi bukan kita taat karena kita nggak ngerti, kita ngerti kok. Kenapa kita taat? Karena kita tahu kunci mujizat seringkali terjadi waktu kita taat. Baru ngerti kemudian. Betul kan? Ia turun dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Saudara kata 7 itu artinya penyempurnaan. Artinya juga kepenuhan. Masuk 7 kali berarti taat sampai selesai, bukan setengah hati. Mujizat terjadi bukan karena air Yordan, tetapi karena ketaatan yang penuh. Saudara kadang Tuhan tidak mau kamu paham dulu. Dia mau kamu ikut dulu, pengertian akan datang di sisi ketaatan. Seringkali dalam kehidupan saya ngalami, taat itu harus jalan lebih dulu, baru kemudian saya ngerti, oh inilah kenapa Tuhan mau saya taat. Tapi saya mau tutup dengan ini. Perjumpaan yang mengubah segalanya ada di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, sekarang aku tahu. Naaman bilang setelah dia disembuhkan, setelah dia membenamkan diri dalam sungai yang kotor itu. Dia berkata, sekarang aku tahu. Setelah dia direndahkan, dia mau taat sekalipun gak nyaman. Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara, inilah transformasi sesungguhnya yang Tuhan kejar. Bukan soal sakit jadi sembuh. Itu bonus. Tetapi yang Tuhan sedang kejar dalam diri Naaman adalah di dalam dirinya ada satu kesombongan yang dia tidak pernah sadari. Saudara mungkin proses yang kau alami hari ini bukan sedang menyembuhkan sakitmu, bukan. Bukan itu proses sesungguhnya. Tapi proses sesungguhnya adalah mengeluarkan kotoran terdalam yang selama ini pun kau tidak pernah sadari. Naik ke permukaan seperti emas waktu ditempa dalam panas suhu yang tinggi sekali. Maka emas itu akan meleleh dan kotoran itu akan mulai naik ke atas. Lalu keputusan di tangan kita. Saat kotoran itu naik ke atas, apakah kita izinkan Tuhan mengambil kotoran yang naik ke atas itu. Untuk kemudian dibersihkan sehingga nilai emas menjadi lebih mulia. Waktu saat ini kau direndahkan, kau ngalami yang gak nyaman, sebetulnya mungkin bukan itu problemnya. Bukan direndahkannya itu problemnya, bukan. Problemnya adalah waktu kita direndahkan tiba-tiba ada yang muncul yang di dalam yang kita gak pernah sadar. Muncul keluar dan kita baru sadar ternyata gue orang yang sombong ya. Ternyata gue orang yang angkuh ya. Dan kita gak pernah sadar sebelumnya. Karena itu ada tersembunyi di bagian diri kita yang sangat dalam. Lalu kemudian melalui proses yang Tuhan izinkan yang apapun kau sedang alami hari ini. Itu mengeluarkan dedak-dedaknya yang paling dalam. Bahasa Sundana pejitna keluar saudara. Sama-sama dan saya katakan pejit. Pejitna keluar. Keluar akhirnya itu yang di paling dalam yang gak bisa disentuh siapapun. Muncul keluar. Tiba-tiba sifat aslinya keluar saudara. Sebelumnya senyum-senyum luar biasa, tiba-tiba bum, satu proses membawa kita masuk di dalam Yordan dan itu keluar semua dedak aslinya. Dan di situ kita memutuskan mau diberesin atau enggak. Saudara hari ini kalau saudara lagi ngalami momen itu, izinkan Tuhan memproses engkau.
Izinkan yang kotor itu keluar, naik ke permukaan. Supaya Tuhan bisa bersihkan. Sama seperti perkataan Naaman, akhirnya dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Setelah sembuh Naaman tidak hanya bersih kulitnya tapi berubah hatinya. Sebab tujuan utama Tuhan bukan hanya kesembuhan tubuh tetapi pertobatan hati. Bahkan Alkitab mencatat sampai seterusnya Naaman berkata, saya akan menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Bahkan dia sempat minta izin, saya izin ya Nabi. Kalau saya sampai harus menyertai Tuanku, Rajaku. Tuan rajanya dia kan panglima, dia punya raja. Raja Aram masuk ke kuil untuk menyembah, saya biasa disuruh jadi pengapitnya. Saya minta izin, artinya hatinya udah gak mau lagi kepada berhala. Hatinya udah berubah total sekarang, cuman gara-gara apa? Dia taat ngalami proses. Yang Tuhan kejar sebetulnya bukan soal kulitnya sembuh, tapi hatinya pulih. Yang Tuhan kejar hari ini mungkin bukan soal engkau tidak bangkrut lagi, tidak miskin lagi, tidak sakit lagi, bukan itu. Tetapi Tuhan mau seluruh hati hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh dengan waktu yang singkat ini. Pewahyuan Tuhan turun untuk setiap jemaat di tempat ini. Saya sangat terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan akan mewahyukan hal-hal yang tidak bisa kita lihat dalam kehidupan kita.